Wilujeng enjing kasadayana. Nah, tina pelajaran bahasa Sunda poe ieu, Ibu bade ngajarkeun tentang kecaprajekan. Nah, di kecaprajekan ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang 3 kecaprajekan, yaitu tentang kecaprajekan Dwi Reka, kecaprajekan Dwi Murni, dan kecaprajekan Dwi Purwa. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam 3 jenis kecaprajekan tersebut, sekarang kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kecaprajekan. Nah, kecaprajekan nyaeta kecap nu wangun dasarna disebut 2 kali atawa leuwih. Boh robah sora atawa henteu. Boh sabagian atawa sagemblengna. Rupa-rupa kecaprajekan anu rek dibahas nyaeta aya 3. Anu kahiji kecaprajekan Dwi Reka, kecaprajekan Dwi Murni, jeung kecaprajekan Dwi Purwa. Nah, jadi kecaprajekan itu artinya adalah kata ulang. Ya, jadi kecaprajekan yaitu kata yang bangun dasarnya disebut 2 kali atau lebih. Ya, baik berubah suaranya ataupun tidak. Nah, baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, ya seperti yang tadi Ibu bilang, pada materi kali ini Ibu akan mengajarkan tentang kata ulang Dwi Reka, Dwi Murni, dan Dwi Purwa. Ya, perhatikan dengan seksama ya. Di sini nanti ada perbedaan-perbedaannya. Walaupun mereka tetap diulang. Di sini ada kata dwi. Dwi itu artinya 2, berarti 2 kali pengulangan. Tapi pengulangannya itu berbeda-beda. Ada yang sebagian, ada juga yang seluruhnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecaprajekan Dwi Reka. Nah, kecaprajekan Dwi Reka nyaeta nu wangun dasarna disebut 2 kali sagemblengna, tapi robah sorana. Nah, jadi kecaprajekan Dwi Reka ini yaitu artinya kata yang bangun dasarnya disebut 2 kali, tapi berubah suaranya. Nah, berarti karena berubah suaranya, berarti penyebutan yang pertama dengan yang kedua itu berbeda atau berarti berubah sagemblengna. Gitu ya. Nah, contohnya itu ada kata warna. Nah, dari kata warna kemudian jadi warna-warni, ya. Kemudian yang kedua itu ada kata tulang, jadi tulang taleng. Kemudian yang ketiga ada kata balik, jadinya bulak-balik. Ya, coba sampai sini apakah jelas? Jadi Ibu ulang lagi ya. Nah, kecaprajekan Dwi Reka yaitu kata yang awal dan akhirnya itu berubah suaranya. Ya, jadi kata pertama dan kata kedua itu suaranya berbeda. Contohnya dari kata warna menjadi warni. Ya, terus kata tulang jadi tulang taleng. Ya, terus dari kata balik jadi bulak-balik. Ya, sampai sini paham ya? Kemudian yang selanjutnya tentang kecaprajekan Dwi Murni. Nah, kecaprajekan Dwi Murni nyaeta kecap nu wangun dasarna disebut 2 kali sagemblengna serta dirarangkenan ku rarangken akhir an. Nah, jadi kecaprajekan Dwi Murni yaitu kata yang bangun dasarnya disebut 2 kali, seluruh katanya serta akhirannya ditambahkan imbuhan akhir. Ya, imbuhannya itu an. Ya, di sini kita lihat contohnya. Udag. Dari kata udag menjadi udag-udagan. Ya, udag-udagan bacanya. Ya, berarti di sini katanya diulang 2 kali, tapi akhirnya itu ditambahkan kata an. Ya, kemudian contoh yang kedua. Dari kata angklung. Nah, jadi berubah menjadi
angklung-angklungan. Ya, kemudian yang ketiga dari kata aduh. Nah, diubah menjadi aduh-aduhan. Nah, lihat ya di sini perbedaannya. Nah, di sini dwi murni itu berarti kata yang diucap 2 kali kemudian akhirnya ditambahkan an. Ya, sampai sini paham ya? Jadi kata dwi murni kecap rajekan dwi murni ini itu diulang 2 kali seluruhnya tetapi di akhirnya ditambahkan imbuhan an, ya. Bedanya dengan dwi reka. Nah, dwi reka tadi dia menyebutkan 2 kali tapi kata yang keduanya itu berubah suaranya, ya. Sedangkan untuk kecap dwi murni ini dia katanya tidak berubah, hanya saja akhirannya ditambahkan kata an. Kemudian yang ketiga, kecap rajekan dwi purwa. Nah, kecap rajekan dwi purwa nyaeta kecap nu wangun dasarna henteu sagemblengna atau sabagian ya atau kecap nu engang sorak suku kata dimimiti wangun dasarna 2 kali. Nah, artinya yaitu kecap rajekan dwi purwa yaitu kata yang bangun dasarnya tidak seluruhnya, berarti hanya sebagian saja. Atau yang suku kata awalnya diulang 2 kali. Nah, kita lihat contohnya. Dari kata sapu. Ya, dari kata sapu kemudian berubah menjadi sasapu di mana kata awalnya ini itu diulang 2 kali. Terus kemudian yang contoh kedua itu dari kata takol. Jadi tatakol. Ya, sampai sini paham ya? Jadi dari ketiga kecap rajekan yang sudah tadi Ibu sebutkan, di mana terlihat perbedaannya. Contohnya tadi dwi reka. Nah, dwi reka itu tadi menyebutkan 2 kali tetapi suara yang keduanya itu berubah. Ya, kemudian untuk dwi murni disebutkan 2 kali, katanya tidak berubah tapi ditambahkan akhiran an. Nah, kemudian yang ketiga, dwi purwa. Nah, dwi purwa berarti penyebutan 2 kali kata depannya. Ya, sampai sini paham ya? Semoga dapat kalian pahami. Nah, selanjutnya di sini ada pancen atau tugas. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku paketnya. Di dalam buku paket tersebut ada latihan soal, latihan 2, 3, dan 4. Di mana latihan 2 ini kalian harus merubah kata menjadi kecap dwi reka. Ya, kecap dwi reka. Kemudian latihan 3 itu tentang dwi murni, kemudian latihan 4 itu tentang dwi purwa. Ya, silakan buka buku paketnya halaman 53 sampai 56. Tugasnya dikerjakan di buku PS. Ya, soalnya ditulis. Ya, ingat ada 3 tugas yang harus dikumpulkan. Ya, 3-tiganya jangan sampai ada yang terlewat. Ya, dikumpulkan ke Google Classroom. Ya, semoga pelajaran hari ini bisa kalian pahami. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Hatur nuhun.